Pemirsa, 4 tahun di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati atau Coace, berbagai terobosan dan inovasi serta pembangunan infrastruktur sukses dilakukan, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. 4 tahun sudah Provinsi Bali berada di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Coace. Berbagai terobosan dan inovasi serta pembangunan infrastruktur sukses dilakukan. Hal tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat Bali. Selain infrastruktur, bidang sumber daya manusia pun terus ditingkatkan, khususnya di bidang pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing global. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Oke Arte Ardana Sukawati Coace yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 secara konsisten telah menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Oke Arte Ardana Sukawati Coace, berbagai pencapaian telah diraih, terutama 5 bidang prioritas yang menjadi unggulan pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya pencapaian dalam bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, SLB, peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Berbagai pencapaian penting antara lain telah sedang dan akan dibangun 17 SMA SMK baru di Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrane, Karangasem, dan Buleleng untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali mengadakan 1 unit laboratorium keyboard aksara Bali dan memfasilitasi beasiswa lulusan SMA SMK untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas 1, bidang pangan, sandang, dan papan; prioritas 2, bidang kesehatan dan pendidikan; prioritas 3, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; prioritas 4, bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; prioritas 5, bidang pariwisata. 5 bidang program prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan ditandai dengan percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, dan SLB, peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru, serta fasilitasi beasiswa SMA SMK untuk melanjutkan studi ke luar negeri di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia yang telah berjalan tahun ini. Berbagai pencapaian yang telah diraih dalam bidang pendidikan mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Pengurus PGRI Provinsi Bali Iwayan Dania memberikan apresiasi luar biasa karena Gubernur bersama Wakil Gubernur Bali mampu menggabungkan pembangunan fisik dengan non-fisik serta meningkatkan kesejahteraan guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Diharapkan pula kesejahteraan guru dan kepala sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP mendapatkan perhatian khusus. Saya mengapresiasi adalah dengan kata luar biasa pembangunan daripada
Pak Gubernur selama 4 tahun ini, di mana beliau mampu menggabungkan pembangunan fisik dengan non fisik. Itu luar biasa. Sedangkan untuk dunia sekolah pendidikan adalah saya apresiasi di mana wilayah daripada kewenangan daripada Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali adalah SMA, SMK, dan SLB. Saya sebenarnya sangat iri mendengar daripada teman-teman kita guru SMA, SMK, SLB di mana kesejahteraannya luar biasa. Nah, saya kebetulan dulu adalah di SMP gitu. Saya sekarang udah pensiun, tapi saya masih selalu memperhatikan daripada kondisi sekolah itu. Oleh karena itu saya apresiasi. Cumannya dikit nih. Kita di SD, TK, SMP yang wilayahnya dari kabupaten kota adalah tidak sama seperti teman-teman kita di SMA, SMK, SLB. Nah, subuh dengan hal itu supaya nyambung dikit walaupun tidak sama, mohon kami dari PGRI mohon perhatian pada Pak Gubernur, walaupun tidak kewenangannya minimal mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah kota, kabupaten Sebali sehingga memperhatikan daripada kesejahteraan guru TK, SD, SMP yang menjadi kewenangan daripada pemerintah kota dan kabupaten gitu. Lebih-lebih sekarang adanya guru P3K, adanya guru kontrak dan sebagainya supaya itu sedikit diperhatikan agar teman-teman kita yang kontrak mulus menjadi P3K. Yang barangkali sudah P3K mulus menerima hak-haknya dia atau meningkat menjadi guru P3K yang bersertifikasi sesuai dengan peraturan di bidang pendidikan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak ada kata lain, luar biasa Pak Gubernur kita sekarang walaupun 4 tahun sudah mampu menelurkan hasil-hasil yang menggabungkan pembangunan fisik dengan non fisik. Itu luar biasa. Selamat kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan daripada pembangunan dan kita harap selalu memperhatikan dunia pendidikan karena apa? Karena untuk majunya daripada suatu daerah, bangsa, negara itu adalah berakar dari dunia pendidikan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua PGRI Provinsi Bali. Kesejahteraan guru dan kepala sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP perlu mendapatkan perhatian lebih. Meskipun kewenangannya berada di bawah pemerintah daerah, namun Gubernur Bali memiliki andil besar dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan tersebut. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dengan visinya Nangun Satkertilo ke Bali itu, pendidikan di Bali dan di Denpasar khususnya sangat terlihat kemajuannya, kemudian tentang pelestarian budaya melalui pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi memang satu hal yang ingin juga saya sampaikan sama dengan Pak Wayan, yaitu mohon diperhatikanlah karena beliau pernah berjanji pada saat perayaan ulang tahun yang keberapa 75 kalau tidak salah, hari ulang tahun PGRI itu beliau hadir dan menjanjikan untuk menambahkan kesejahteraan guru melalui APBD ya, dari daerah Bali. Tetapi memang baru terwujud di SMA, SMK dan SLB. Sama seperti Pak Wayan, saya selaku pengurus PGRI supaya dirasakanlah sedikit dari apa yang yang ada untuk mensejahterakan yang di TK, SD, SMP, di mana itu mungkin kewenangannya di kabupaten kota. Selain peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pengimplementasian nilai-nilai Satkerti, para siswa kembali diajak untuk mengetahui dan memahami adat dan kebudayaan Bali, serta melestarikan keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui pelaksanaan Bulan Bahasa Bali di sekolah-sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB. Dengan program beliau Nangun Satkerti Loka Bali itu, jadi banyak sekali yang kita dapatkan ya, terutama ya jadi mengutamakan keselarasan antara pendidikan dengan
lingkungan, ya, dengan lingkungan, dengan budaya yang ada di Bali, seperti ya misalnya di setiap hari Kamis kita diwajibkan untuk memakai pakaian adat Bali. Ya, itu merupakan pembelajaran bagi siswa, terutama orang Bali. Jadi terbiasa menggunakan pakaian adat Bali dan bisa melestarikan nantinya. Yang kedua, ya setiap tumpak uyi itu tumpak kandang itu ya. Jadi setiap instansi sekolah itu diwajibkan untuk melakukan gebrakan. Di samping itu di Kota Denpasar khususnya setiap hari Sabtu itu diadakanlah pentas budaya. Jadi sejalan dengan program Nanggung Saketi ke Bali, di mana Kota Denpasar itu mengutamakan pelestarian budaya itu. Ya, jadi di sana diadakan pentas budaya dengan menampilkan berbagai macam budaya yang ada di Bali, bahkan yang ada di luar Bali. Biasanya pada sekolah-sekolah yang heterogen, ya, karena kita sekolah di Denpasar itu merupakan sekolah yang bilanglah pencampuran, ya, banyak urbanisasi begitu. Jadi berbagai macam siswa dari berbagai daerah itu ada. Jadi masing-masing daerah juga bisa menampilkan kreasinya di dalam pentas budaya itu setiap Sabtu. Selain kesejahteraan guru dan pembangunan fisik yang dilakukan, diharapkan pula perhatian khusus kepada para guru agama Hindu dan guru bahasa Bali di setiap jenjang pendidikan. Terlebih guru agama dan guru bahasa Bali memiliki andil besar dalam pengimplementasian visi Nangun Satkerti Loka Bali.